Apa kabar sahabat semuanya? Selamat datang di channel Esa Santuy sahabatku. Oke sahabatku, ada hal yang perlu kita bicarakan pada konten kali ini yaitu terkait pertanyaan teman-teman kita. Bang, sebenarnya saat ini tema seperti apa sih Bang yang sedang in? Karena saya pernah membuat tema tentang hantu-hantu tapi sudah tidak ada yang menonton lagi. Karena rata-rata sudah banyak yang tahu bagaimana membuat penampakan hantu CGI atau editing dengan aplikasi-aplikasi tertentu sudah pada tahu dan akhirnya masyarakat sudah jengah dan bosan dengan konten penampakan hantu-hantu. Oke, kemudian kalau ada saran tema apa sih yang saat ini bisa bersaing di tengah-tengah ramainya konten YouTuber? Oke, saya jawab ya sahabatku. Itu tadi pertanyaannya bahwa ternyata saat ini minat masyarakat sudah mengalami pergeseran ya, perubahan. Dulu 2 tahun 3 tahun yang lalu mungkin konten-konten editing ya dengan penampakan ini penampakan itu masih laris karena bikin orang penasaran ya, apalagi yang kepo-kepo seperti itu. Banyak sekali yang penasaran dan akhirnya menonton channel-channel tersebut. Tapi saat ini sudah beda. Dengan pemahaman teknologi yang semakin meluas, merata, masyarakat sudah tahu bagaimana editing, membuat gambar-gambar yang seolah-olah itu real, nyata, penampakan. Sekarang ini sudah terbongkar settingan-settingannya. Nah, maka dari itu, minat masyarakat saat ini beralih kemana? Terkait dengan pertanyaan tadi. Tema seperti apa dan tema apa yang saat ini lebih diminati oleh masyarakat? Pergeseran masyarakat saat ini lebih kepada perkembangan harga ya, harga dari barang-barang, harga dari gadget ya, alat-alat komunikasi maupun alat transportasi, kendaraan listrik ya, motor elektrik, mobil elektrik dan di mana saja disediakan. Terus kemudian info update tentang harga kendaraan bekas, mobil bekas. Nah, ini semua sangat diminati untuk saat ini. Karena ya tren sedang ke arah sini sahabatku. Tapi untuk tema-tema yang bersifat lelucon, hiburan, komedi itu masih banyak peminatnya. Apalagi kalau menyajikan komedi-komedi cerdas ya, komedi-komedi yang smart. Itu akan masih banyak penonton-penontonnya. Contohnya untuk konten-konten stand up komedi itu masih banyak sekali peminatnya sahabatku ya, karena mengajak seseorang untuk berpikir, mengajak penonton berpikir, kemudian mind blowing ya, tertawa dengan cukup lepas. Nah, ini masih diminati, humor cerdas istilahnya. Nah, kemudian tema-tema lain lagi yang sebenarnya tetap ada peminat adalah ya tema reguler seperti tema masak-memasak, menu-menu tertentu, atau bahkan mungkin menemukan menu baru ya, gabungan kombinasi dari bumbu ini dan bumbu ini akhirnya terciptalah menu masakan baru. Itu juga masih diminati. Kemudian vlog tentang jalan-jalan, destinasi wisata atau tempat-tempat yang eksotis itu masih diminati sahabatku ya. Mungkin tentang pengalaman di dunia malam, kehidupan malam itu juga masih banyak peminat. Ya, ingat peminat shorts, video shorts rata-rata masih berjubel dan masih menonton video-video sensualitas tubuh. Ya, itu fakta yang nggak bisa ditolak oleh siapapun. Banyak shot meledak jutaan kalau menampilkan sensualitas tubuh. Tapi saya kira karena ada titik etika, moralitas, jadi kita tidak sebebas itu bikin konten-konten yang sifatnya mengeksploitasi kemolekan tubuh. Jadi buatlah shot yang lain dengan tema yang mungkin lebih edukatif atau komedi yang lucu. Itu lebih menarik penonton alami. Nah, kemudian tema-tema seperti mancing ikan tetap saja banyak yang disukai. Banyak. Apalagi memilih spot-spot yang langka, yang sebelumnya memang nggak ada, belum pernah ada. Ya, spot mancing yang belum pernah ada. Kemudian mencari ikan-ikan yang langka. Ya, jadi ini juga masih diminati. Yang jelas tampil beda, bukan sekedar beda. Ya, benar-benar beda dari segala aspek konsep. Ya, nah di sini penyajian dan narasinya kita usahakan untuk menyamai level dari narasi-narasi channel-channel yang sudah besar. Ya, kita coba mendekati level mereka lah. Ini tujuannya ya untuk kita sendiri, untuk video kalian sendiri, agar banyak peminat.
ya. Karena kalau narasi terlalu nggak jelas atau tidak ada ketersambungan dalam narasi sebuah konten, nah ini yang membuat kadang-kadang penonton jenuh, ya, sehingga mereka tidak menonton full durasi. Nah, kalau narasinya jelas, ya, kemudian disesuaikan dengan latar belakang atau background, disesuaikan dengan paduan gambar yang ada, maka di sini penonton akan terus-menerus timbul rasa penasaran untuk mengikuti konten tersebut sampai akhir durasi. Konten yang lain tentang otomotif, permesinan, ya, tentang eksploitasi tempat-tempat yang belum didatangi oleh manusia, ini juga masih menantang dan cukup memiliki banyak penonton. Kemudian info-info tentang gunung-gunung berapi yang ada di dunia, ya, info tentang alam, tentang fenomena alam, ini masih mendapat banyak atensi dari penonton. Artinya masih banyak dicari oleh masyarakat. Alur film tetap banyak peminatnya. Namun bermain alur film, teman-teman harus benar-benar menguasai teknik editing yang aman. Karena ini nyerempet-nyerempet re-upload, sahabatku. Sehingga konten alur film yang kalian buat tetap menghasilkan dolar, tidak dolar merah, ya. Artinya nanti tidak terkena strike, ya. Karena ini nyangkut-nyangkut re-upload kalau kita membahas tentang alur film, ya. Coba disimak nanti cara-cara editing dari channel-channel yang sudah besar mengenai alur film, sahabatku. Nah, jadi tema-tema pengajaran bahasa, ya, kemudian edukatif, ini tetap ada banyak peminatnya. Tema-tema ceramah keagamaan tetap banyak peminatnya. Tergantung bagaimana teman-teman mengemas, ya. Kemasan durasi ini cukup penting, ya. Kita bisa membayangkan aktivitas masyarakat luas. Mereka umumnya bisa konsentrasi mantengin YouTube itu di menit antara 1 menit sampai 15 menit. Ini rata-rata, ya, tingkat konsentrasi atau fokus masyarakat. Jadi kalau teman-teman membuat video mungkin lebih dari 25 menit, kalau pembahasan di dalamnya memang tidak penting banget, itu biasanya di menit ke-15 sudah ditinggalkan. Jadi perbanyak riset tentang kebiasaan penonton, ya. Kita memposisikan diri sebagai masyarakat. Seandainya kita menjadi masyarakat, maka butuh berapa menit untuk fokus melihat sebuah konten. Biasanya antara 7 menit, 12 menit, 15 menit, ya. Karena masyarakat kan ini banyak kegiatan. Masyarakat umum ini banyak berkegiatan, harus mencari nafkah, ya, harus bekerja, harus aktivitas ini itu, memasak, menyiapkan kebutuhan atau perlengkapan keluarga dan lain-lain, ya, jemur baju, cuci baju. Masyarakat luas ini punya banyak kegiatan, tidak hanya menonton YouTube, sahabatku. Jadi kebijaksanaan kita untuk menata sebuah durasi ini sangat penting sekali. Maka dari itu kemarin-kemarin saya sarankan buatlah durasi yang variatif, mainkan durasi kalian, ya. Kadang-kadang bikin durasi 7 menit, kadang-kadang bikin durasi 12 menit, kadang-kadang bikin durasi 10 menit, kadang-kadang juga bikin durasi sekitar 17 menit. Nah, ini adalah variasi durasi, tergantung dari bobot konten yang kalian suguhkan. Ini kan teman-teman bisa mengira, ya. Kalian pasti bisa mengira-ngira konten yang ini nih enaknya dibuat berapa menit, ya. Tingkat kepadatan konten cukup padat nggak? Isinya cukup menantang untuk disimak nggak? Banyak hal yang membuat penasaran penonton atau tidak? Nah, ini kan biasanya pada saat kita membuat konten di awal-awal, pada saat editing, kita sudah tahu titik di mana saja, menit keberapa saja konten kita bisa menyajikan rasa penasaran kepada para penonton dan calon penonton. Nah, nanti kalau teman-teman sudah mengenal karakteristik cara kalian menyajikan konten, bisa mengenali cara masing-masing dalam membuat konten. Di sini teman-teman sudah mulai memiliki feeling yang kuat. Konten mana saja yang bakal mendapat banyak penonton, biasanya ada sedikit feeling ke sana. Nah, kalau terbiasa terasah, maka sudah bisa mencari konten-konten yang sekiranya nanti bisa meledak. Jadi kreativitas kembali ke masing-masing konten kreator, ya. Tidak ada yang bisa memaksakan konten kreator harus begini, harus begitu. Masukan-masukan seperti ini hanya sebagai acuan dasar bahwa kita tidak bisa menutup mata. Persaingan konten itu cukup ketat, sahabatku. Persaingan konten cukup ketat. Banyak konten-konten yang berkualitas di sana. Bersaing di rekomendasi YouTube. Tinggal sekarang kita bagaimana? Menyambut tantangan tersebut, kemudian kita membuat level yang hampir sama, dengan kualitas yang hampir sama, memiliki narasi yang enak disimak,
penyajian gambar yang enak ditonton, sehingga retensi penonton bisa bagus dan rekomendasi bisa semakin luas. Jadi di sini kembali kepada minat, daya kreatif, dan kesungguhan para kreatornya masing-masing. Oke sahabatku, saya kira sampai di sini teman-teman sudah mulai memahami. Yuk kita tingkatkan kualitas konten kita semampu kita, bertahap sambil terus riset, dan riset. Pantengin channel Setema, bagaimana cara mereka menyajikan narasi, kalimat, dan menyajikan gambar. Dari situ kita bisa belajar bagaimana meningkatkan kualitas konten kita sehingga sejajar pada sebaran rekomendasi dengan channel-channel besar yang satu tema dengan tema kalian. Semoga bermanfaat, tetaplah sehat sekeluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten sahabatku.